Pure perception. Istilah yang jarang didengar, tapi sesungguhnya adalah inti dari ajaran kuno Nusantara. Kemampuan melihat realitas apa adanya, tanpa filter ego, tanpa pengaruh ilusi dunia modern. Tapi, kenapa ajaran ini lenyap dari buku sejarah dan hampir nggak pernah diajarkan lagi? Yuk pelan-pelan kita bongkar makna sejati pure perception dan kenapa pengetahuan sakral ini sengaja dibungkam berabad-abad. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah nggak lo ngerasa kayak dunia ini makin rame, tapi makin nggak jujur? Berita banyak, informasi berlimpah, tapi entah kenapa makin susah nemuin kebenaran yang murni. Padahal di masa lalu, leluhur kita udah punya satu konsep yang luar biasa. Sebuah cara untuk melihat dunia tanpa kabut, tanpa manipulasi, tanpa ilusi. Mereka menyebutnya pure perception, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah penglihatan murni. Sekarang gini, kebanyakan dari kita ngelihat dunia lewat pikiran, bukan lewat kesadaran. Kalau lo lihat seseorang, otak langsung ngejudge. Dia baik, dia jahat, dia keren, dia nyebelin. Padahal itu semua cuma filter. Kita nggak pernah benar-benar ngelihat apa adanya. Kita cuma ngelihat versi yang udah disaring sama pikiran, sama trauma, sama pengalaman masa lalu. Nah, pure perception itu adalah kemampuan untuk melihat tanpa filter itu. Melihat dengan kesadaran yang hening. Bukan cuma mata yang terbuka, tapi hati dan batin juga jernih. Dan ini, bro, adalah inti dari semua ajaran spiritual leluhur Nusantara. Leluhur kita percaya manusia pada dasarnya udah terhubung dengan kesadaran semesta. Cuma karena kita kebanyakan pikiran, kebanyakan drama, kebanyakan ambisi, hubungan itu jadi tertutup. Makanya mereka ngajarin jalan untuk membuka mata sejati. Bukan mata fisik ya, tapi mata batin. Biar manusia bisa ngelihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana dia pengen ngelihat. Di Jawa, ini dikenal dengan istilah eling lan waspada. Di Bali, konsep serupa muncul lewat ajaran taksu dan nyujurang rasa. Di Sumatera, dikenal dengan manunggaling kaula lan gusti, nyatuan antara manusia dan sumber kesadarannya. Semua itu punya satu benang merah, ya, pure perception. Tapi lo tahu apa yang menarik dan agak menyedihkan? Ajaran ini perlahan-lahan hilang, bukan karena nggak relevan, tapi karena dibungkam. Waktu kolonialisme datang, semua yang berhubungan sama kesadaran dan spiritualitas asli Nusantara dianggap mistik, tak masuk akal, bahkan sesat. Padahal itu adalah ilmu pengetahuan batin yang udah dipraktikkan ribuan tahun sebelum filsafat barat berkembang. Kolonialisme nggak cuma menjajah tanah dan ekonomi, tapi juga menjajah pikiran. Mereka ganti konsep kesadaran dengan logika, ganti intuisi dengan data, dan ganti koneksi spiritual dengan struktur agama formal yang harus lewat perantara. Tujuannya sederhana. Kalau manusia bisa melihat kebenaran secara langsung lewat pure perception, nggak ada lagi yang bisa dikontrol. Pure perception bikin manusia sadar bahwa semua makhluk itu satu kesadaran yang sama. Nggak ada aku dan kamu. Nggak ada kami dan mereka. Semuanya cuma bentuk berbeda dari sumber yang sama. Bayangin kalau semua orang sadar akan hal itu. Nggak akan ada perang, nggak akan ada kebencian, nggak akan ada manipulasi. Tapi sistem modern nggak bisa jalan kalau manusia sadar sepenuhnya. Mereka butuh manusia yang takut,
butuh manusia yang bingung, dan butuh manusia yang mudah dipecah dan dikontrol. Dan disitulah pure perception pelan-pelan dihapus dari ajaran utama. Buku-buku kuno dibakar, simbol-simbol spiritual dipelintir, bahkan guru-guru sejati disingkirkan. Namun begini menariknya, sekarang di zaman modern ini justru makin banyak orang mulai bangun. Mereka ngerasa ada yang salah sama sistem yang jalan sekarang. Mereka mulai nyari ke dalam, lewat meditasi lah, kontemplasi, atau sekadar menyendiri di alam. Dan tanpa sadar, mereka mulai mendekati pure perception itu sendiri. Karena intinya sederhana banget. Pure perception bukan tentang belajar hal baru, tapi tentang membuang semua yang palsu. Membuang prasangka, ambisi, ilusi, dan keinginan untuk menjadi sesuatu. Sampai yang tersisa cuma satu, kesadaran yang diam tapi hidup. Ada pepatah kuno Jawa yang bilang, ngelmu iku kelakoneng kanthi laku. Ilmu sejati cuma bisa dicapai lewat pengalaman langsung, bukan teori, bukan hafalan. Itu sebabnya pure perception nggak bisa diajarkan lewat buku atau ceramah panjang. Dia cuma bisa dirasakan. Dan ketika lo mulai mengalaminya, semuanya berubah. Lo mulai nyadar bahwa dunia ini nggak sepenuhnya seperti yang lo kira. Lo mulai bisa ngerasain energi orang lain tanpa kata-kata. Lo bisa ngerasain getaran alam, arah hidup, bahkan pesan dari intuisi terdalam lo sendiri. Itu bukan hal mistik ya. Itu kemampuan alami manusia yang selama ini tertutup debu modernitas. Tapi tentu saja, sistem lama nggak akan diam. Banyak yang masih mencoba menutupi hal ini dengan cara halus. Mengalihkan perhatian manusia ke dunia digital lah, tren instan lah, atau pencapaian material. Karena semakin manusia sibuk di luar, semakin dia lupa masuk ke dalam dirinya. Dan kalau manusia lupa ke dalam, ya pure perception nggak akan pernah muncul. Tapi lo yang nonton ini sekarang mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi di dalam dirimu ada sesuatu yang mulai bangun, sebuah rasa ingin tahu tentang siapa diri gue sebenarnya, di luar semua label dunia ini. Kalau itu yang kamu rasain, berarti kamu udah mulai jalan di jalur pure perception itu sendiri. Jadi, pure perception bukan sekadar konsep spiritual kuno. Dia adalah kunci kesadaran baru yang bisa bikin manusia kembali terhubung sama asalnya. Bukan lewat ritual rumit ya, bukan lewat guru-guru besar, tapi lewat kesadaran sederhana. Yaitu apa? Yaitu melihat dunia apa adanya, tanpa filter, tanpa drama. Dan mungkin itulah yang selama ini ditakuti oleh mereka yang ingin kita tetap tidur. Karena kita manusia mulai melihat dengan kesadaran murni. Semua kebohongan dunia modern gak akan bisa bertahan lagi. Sekarang gue pengen tanya lo, kalau manusia punya kemampuan untuk melihat kebenaran apa adanya, masih maukah dunia ini dikendalikan oleh ilusi? Cuma kamu yang bisa jawab itu. Sugeng rawuh zaman enggal, Rahayu Sagung Dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.